fraksi yang memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan buah-buah pemikiran di dalam awal pertemuan kita ini. Yang pertama, poinnya saya menganggap pertemuan ini sebagai bagian dari sinkronisasi. Saya ingin mencoba menyampaikan sebuah contoh. Ada dulu di suatu acara talk show, satu partai politik tapi dua kadernya itu saling menyerang. Itu masih dalam satu pengurusan, saya sebut saja pada saat itu dari Partai Demokrat, di mana Ruhut Sitompul pada saat itu saling menyerang dengan IGT Pasek. Padahal pada waktu itu partainya sama, pengurusnya masih sama di bawah Pak SBY. Terus yang kedua, saya juga ingin ngasih contoh bagaimana baru-baru yang ini kasus dana haji, bagaimana seorang ketua Komisi 8 Yandri itu menyerang pengamat politik Rocky Gerung. Ini artinya tidak memiliki kepahaman tentang alur demokrasi. Yang pertama, kalau kasus Ruhut dan IGT Pasek itu kasus betapa tidak ada sinkronisasi dan soliditas sesama anggota partai. Kalau kasus Yandri ini lebih mengerikan lagi, bahwa bagaimana seorang wakil rakyat yang dia mendapat delegasi dari rakyat tapi menyerang rakyatnya. Padahal di dalam sistem demokrasi itu wakil rakyat itu, maaf cerita, sering istilah itu lebih umum disebut sebagai watchdog. Watchdog itu kalau terjemahan bebasnya ini, mohon maaf, tidak sama betul ya, anjing penggonggong. Artinya apa? Dewan itu adalah anjing penggonggongnya pemerintah. Jadi di situ dia sebagai betul-betul sebagai pengawas. Nah, bagian dari pertemuan kita ini adalah saya anggap sebuah evolusi lah, sebuah metode baru di mana kita mencoba lebih mendekatkan ke arah yang lebih ideal daripada fungsi-fungsi teman-teman kita di Dewan. Sehingga saya cukup mengapresiasi pertemuan ini, walaupun sebelumnya sejak tahun 2010 sebetulnya kita sudah mencoba hal-hal begini dalam bentuk dialog publik ya, Bu Edi. Kita sudah mengadakan dialog publik 1 bulan sekali di periode pertama kepemimpinan Bapak Sugeng Hadi. Kita mencoba memberi pemikiran sehingga pada saat itu cukup diapresiasi oleh masyarakat, termasuk juga oleh LSM. Dan saya kira ini perlu kontinuitas, karena nilai-nilai ini bagus. Ya kita bentuknya santai aja, kita diskusi-diskusi biasa aja, mengalir santai aja. Karena bagi saya, apabila kita sudah bertemu begini, setiap perbedaan-perbedaan itu sangat mudah untuk mendapatkan titik temunya kalau kita sering berkomunikasi. Ya sama, saya punya pengalaman di banyak organisasi. Kalau jarang bertemu itu biasanya sulit menemukan bersama. Tapi kalau sudah sering ketemu, insya Allah perbedaan-perbedaan itu bisa kita temukan jalan keluarnya. Kemudian salah satu pertemuan ini juga kemarin ada contoh baik kita, bahwa sudah didatangi oleh, ya walaupun itu baru pertama, salah satu yang mengadu ke Partai Golkar. Terlepas dari materi mengadunya benar atau tidak, bagi saya salah satu kredit poin bagi Partai Golkar yang penting orang melapor dulu. Nah setelah melapor kan tentu tidak kita telah mentah-mentah laporannya, kita pelajari segala aspeknya, baru bisa kita salurkan sesuai dengan saluran-saluran yang benar. Nah kemudian dalam kesempatan ini juga sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua kepada saya, diantaranya untuk memonitoring. Mumpung ada beberapa di sini ketua PK, mungkin pengurusan yang kemarin, mohon kalau bisa segera dimasukkan supaya bisa saya arsipkan, saya bicarakan lagi. Ini demi
persiapan kita di 2024 dengan goal atau dengan target kita 10 kursi insya Allah. Nah, dengan target-target tersebut tentu kerja-kerja politik kita kalau tidak mulai sekarang kita persiapkan kepengurusannya, mungkin kita bisa kehabisan momen. Jadi kalau semakin cepat kita bentuk kepengurusan di kelurahan dan desa, terserah aja itu siapa aja dari unsurnya, silahkan bisa digunakan oleh ketua-ketua PK sendiri. Mungkin maaf cerita menjadi supporting, menjadi kaki-kaki dari teman-teman sekalian di fraksi untuk pemilu legislatif berikutnya, sehingga itu bisa menjadi supporting bagi perolehan suara Golkar. Dan saya setuju kalau ini misalnya kita adakan tiap bulan, tapi terserah aja, tidak harus di sini, mungkin di mana saja kita bisa santai ya, Bang Rudi ya. Bisa santai. Kita adakan, kita mengalir aja, dan insya Allah dengan pertemuan-pertemuan demikian bisa kadang-kadang ujar orang tuh bila 2 yang datang 2 pikiran, tapi kalau 10 yang datang bisa jadi 15 pikiran yang bagus yang bisa kita hasilkan dari setiap pertemuan yang seperti ini. Saya kira mungkin itu saja masukan-masukan dari saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.